Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinina bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mana majelis ilmu itu jika kita lihat dalam asar para salaf, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau mengucapkan satu kalimat, ya, satu ungkapan yang menjadikan penuntut ilmu itu semakin bersemangat gitu ya. Kata Umar bin Khattab begini, apalagi materi kita ini materi tentang akhirat, tentang akhir zaman, tentang kiamat dan seterusnya. Ini relate dengan ungkapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan ada seseorang, dia hadir ke majelis ilmu dengan membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Ada satu gunung yang besar di daerah Yaman namanya Gunung Tihamah. Sebesar gunung Tihamah. Ya. Kemudian di majelis itu tiba-tiba dia mendengar ayat Allah, takut, ya, akhirnya tobat, pulang dari majelis ilmu tanpa membawa dosa sedikit pun. Allahu Akbar. Jadi artinya ketika seseorang itu di sini, ya, kita dengar ayat Allah gitu ya, terus takut, aduh ya Allah nanti aku di hari kiamat gimana ya gitu. Tobat. Jadi begini, sekarang Allah masih memberikan kita umur ya. Apa alasan kenapa kok masih sampai sekarang kita masih punya umur? Alasannya ada, kira-kira ada 3. Alasannya kira-kira ada 3. Nah, alasannya ada 3. Ini pertama, kenapa Allah masih memberikan kita umur? Pertama, untuk menambah ibadah. Untuk menambah ibadah. Jadi, kok hari ini kita masih hidup sih? Masih diberi nafas sama Allah, masih diberi rezeki. Selama seseorang itu masih hidup, maka dia rezekinya masih ada, berarti. Ya. Hari ini yang nggak puasa udah sarapan kan? Udah. Saya nggak puasa, aku saya. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya kita masih hidup karena masih diberi rezeki. Tapi saat kita diberi tambahan umur, diberi tambahan nafas, diberi tambahan rezeki, itu bukan supaya kita ini tambah makan, bukan. Tapi supaya pertama biar tambah ibadah.
supaya bekal kita tambah banyak, ya kan? Siapa yang ngerasa bekalnya udah cukup? Oh, saya udah cukup bisa. Ya, kalau udah cukup waliullah ya. Saya minta didoakan supaya masuk surga ini waliullah. Ya kan? Barakallahu. Nah, alasan kedua apa? Supaya kita mengistighfari dosa-dosa. Nah, jadi kenapa kok kita masih diberi umur? Karena kita masih perlu mengistighfari dosa-dosa. Sekarang gini, dijelaskan oleh para ulama misalnya, ada yang sudah umurnya 50 tahun? Ya? Atau ABG? ABG itu gini, katanya ABG itu anak bentaran lagi gocap. Iya. Atau bahkan udah lebih. Atau 60 tahun. Coba bayangkan jika kita merasakan atau mengalami ya, misalkan apa namanya balik ya, masa balik katakan 15 tahun, katakanlah 15 tahun. Sekarang umur 60 tahun. Berarti kira-kira 35 tahun. Oke. Selama 35 tahun menjalani hidup. Bayangkan kalau punya satu hari satu dosa kecil aja. Satu hari satu dosa kecil, bukan dosa besar. Kecil. Udah berapa gunung dosanya? Gak tahu kan? Subhanallah. Tapi ada kata-kata cukup menarik. Dulu ada imam namanya Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Sa'id ibn Mas'ud Ats-Tsauri Abu Abdillah. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah ketemu sama orang yang umurnya udah 60 tahun. Terus ditanya, berapa umur kamu? 60. Kata Imam Sufyan gini, Anta mundu sittina sana sa'irun ilallah. Gitu. Kamu sejak 60 tahun sudah mengadakan perjalanan menuju Allah. Udah akhirnya dia takut. Benar juga ya, ada 60 tahun menuju Allah ini. Terus akhirnya dia tanya, wa kaifa a'malu ya Aba Abdillah? Lalu aku harus beramal bagaimana wahai Abu Abdillah? Apa jawabannya? Ini jawabannya Masya Allah bagus banget. Jawaban berapa? I'mal fima baqiya yughfar laka ma madha. Beramallah di sisa umurmu, niscaya diampuni masa lalu. Masya Allah. Beramallah di sisa umurmu, niscaya diampuni masa lalu. Jadi udah masa lalu udah biar. Yang penting sekarang banyak beramal untuk menutupi masa lalu yang apabila ada yang buru-buru dosa-dosa. Ya. Dalam hadis dikatakan gimana? Wa atbi'il hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya menghapus dosa-dosa. Innal hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Pokoknya sekarang beramal, banyak-banyak beramal, ya, banyak-banyakin amal. Ingat umur, jangan banyak gibah. Oke, gitu. Dengki, jangan ada ke orang, jangan dengki, jangan sombong. Ya, makannya halal aja, yang sehat-sehat. Ya Yohanna, syukuru bima fil ardi halalan. Baik. Saya mentadaburi ayat ini. Wahai manusia, makanlah di bumi ini yang halal dan thayyib. Cuman masalahnya kita di Indonesia ini, yang halal banyak, yang thayyib sekarang ini loh. Apa namanya, minuman, makanan halal. Tapi thayyib enggak? Belum tentu. Ya enggak? Tuh Umi langsung ngebetulin betul. Iya kan? Sekarang gini, itu
makanan bikin diabetes? Ya halal, tapi toyib enggak? Enggak. Bikin darah tinggi? Itu halal memang, tapi toyib enggak? Ya enggak? Allah nyuruhnya yang halal sama toyib, bukan halal doang. Kok halal memang halal. Mie instan halal enggak? Ya halal, tapi toyib enggak kalau banyak-banyak? Saya lo punya teman gara-gara kebanyakan makan mie instan sakit lambung. Wah, berarti halal memang, tapi toyib enggak? Sekarang banyak anak muda ginjal gara-gara minuman apa? Instan. Ya enggak? Halal enggak? Halal. Toyib enggak? Tidak. Islam nyuruhnya halal dan toyib. Udah gitu, ada lagi. Ibu sudah hafal surat Amiyat Tasyarun kan? Anaba. Waja'alnal laila libasa. Apa artinya waja'alnal laila libasa? Dan kami jadikan malam sebagai selimut. Maksudnya waktu istirahat. Bukan futsal, bukan badminton. Suruh istirahat malah badminton. Ya enggak? Al-Quran nyuruhnya itu. Coba tunjukin satu aja hadis Rasulullah olahraga malam. Ada nggak? Rasulullah habis isya ngapain? Futsal, badminton, nonton bola, nonton Liverpool. Paham nggak? Islam nyuruhnya malam istirahat. Coba kita lihat anak-anak muda kita, kenapa kok banyak yang sakit? Sudah menyelisih 2 ayat. Pertama, malam-malam olahraga. Nanti pas minumnya apa? Boba dan seterusnya. Berarti menyelisih wajah lain bahasa, menyelisih kehalalan thayyiban. Menyelisih 2 ayat. Orang kalau ngisi Quran sakit, siapa yang salah? Makanya belajar Quran. Gitu. Jadi futsal malam hari nggak sesuai Quran. Ya enggak? Padahal mungkin bahkan kadang saya merasa ini ustaz loh, kadang santri futsalnya malam. Waduh, bingung saya. Ya, barakallahu fikum. Keliru. Ada beberapa waktu lalu jamaah ngomong sama saya, Ustaz, saya sepekan di rumah adik saya. Kenapa? Soalnya adik saya baru saya temenin, suaminya meninggal. Dia badminton malam-malam. Ketika pas badminton tiba-tiba pingsan, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Itu contoh nyata. Kenapa? Menyelisihnya Al-Quran. Jadi menyelisih Al-Quran itu bukan hanya karena nggak percaya sama Quran, enggak. Perbuatan tidak sesuai Al-Quran itu juga menyelisih Quran. Makanya ngaji. Ya kan? Maka kenapa kok mereka pada begitu? Soalnya nggak ngaji ke sini. Coba ngaji ke sini, ya nggak? Ajakin Bu. Oke. Alasan ketiga, kita lanjut ke sini dulu. Kenapa kok Allah masih nambah kita umur? Tahu nggak? Karena kita masih bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena masih bermanfaat bagi orang lain. Ibu masih hidup, berarti masih manfaat tuh sama untuk orang. Ya, entah orang lain itu siapapun itu. Ya,
suami ibu, entah tetangga ibu, entah bawahan ibu, entah cucu ibu, entah yang lain. Jadi kalau kita masih hidup berarti kita masih manfaat. Berarti masih manfaat, masih gitu. Maka itu tidak boleh, ingat. Ada kata-kata yang saya tuh nggak setuju banget ya. Tetaplah hidup meskipun kamu tidak berguna. Gak ada kayak gitu tuh. Gak ada kayak gitu. Ya, itu ada di medsos. Tetaplah hidup meskipun kamu tidak berguna. Enggak, Islam itu nggak ngajari kita kayak gitu. Islam ngajari kita jika kita hidup maka berarti kita manfaat gitu. Cuman manfaatnya antara satu orang dengan yang lain beda-beda. Ada yang mungkin skalanya skala keluarga, mungkin ada yang sampai masyarakat, ada yang sampai provinsi, ada sampai dunia, dan seterusnya ada. Cuman pasti manfaat gitu. Hari ini ibu sudah memberi manfaat belum ke orang lain? Udah masak kan? Udah. Ngasih manfaat enggak? Iya. Itu ngasih kehidupan itu. Ibu kita yang masak, itu ngasih kehidupan ke orang. Dia makan, lanjut gak hidupnya? Faman ahyaha faka'annama ahyana sajanya. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, dia seperti menghidupkan semua manusia seluruhnya. Ya. Jadi ibu memberikan kehidupan, ya, menjadi wasilah kehidupan. Jadi itu. Maka itu ada satu nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, jika kamu menjalani pagi hari, maka hari itu kamu harus sudah niat, hari ini mau berbuat baik ke orang. Jadi ibadah, ya enggak? Cuman gini, ibu itu setiap hari berbuat baik loh. Hanya saja kurang menghadirkan niat. Gara-garanya apa? Rutinitas. Ya kan? Kalau dihadirkan niat, pahalanya tambah gede nggak? Oh, gede. Jadi pas masa itu dihadirkan untuk memberi kehidupan, misalnya, ya enggak? Itu. Bahkan kadang sekarang celakanya ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, hanya rutinitas juga. Allah Akbar, udah ada nih, udah sholat ya. Nanti udah selesai sholat, kayak nggak ada rohnya. Gara-gara apa? Rutinitas, belum menghadirkan roh, ya kan? Itu, subhanallah. Maka itu kalau kita bermajelis ilmu kayak gini, niatnya apa? Bisa banyak kan? Kalau seseorang sedang menuntut ilmu, dia niatnya apa aja? Niatnya banyak. Niatnya supaya menambah iman, supaya nanti habis ini beramal, bisa silaturahmi, kemudian supaya tidak maksiat, ya kan? Kalau orang sedang berbuat baik, berarti dia sedang maksiat kan? Ya. Banyak. Jadi dalam satu kegiatan bisa 5 niat, bisa 10 niat dan seterusnya. Sekarang gini misalnya, ibu datang ke sini tujuannya untuk silaturahmi, berkunjung, misalkan untuk ilmu, pahalanya banyak nggak? Banyak loh. Ketemu dengan saudara-saudara sesama muslim, dapat pahala nggak? Dapat. Bu, ada hadis segini, bagus banget. Riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sabdakan, man zara akhahu, siapa yang dia mengunjungi saudaranya, au adahu, atau menjenguknya saat sakit, nada munadin minas sama, akan ada malaikat penyeru dari langit mengiringi kita. Ngomongnya apa? Laqad tibta, kamu orang baik. Wa taba mamsyak,
dan jalan kamu baik. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Habis itu malaikat itu ngomong sama kita, walaupun tabawwa'ta fil jannati manzilan, kamu telah memesan rumah di surga. Allahu Akbar. Jadi ibu datang ke sini saling berkunjung. Allahu Akbar. Manfaatnya banyak. Sedang apa? Pesan rumah di surga. Ibu udah punya kapling. Saking banyaknya dikosin tuh. Allahu Akbar. Itu mau ke dimana ya, kita coba tadabur ya. Di bawah Ustaz. Ini yang sering depan ada. Oke, boleh. Oh, ini bagus. Oh, bagus. Ini semua bagus ya, Ustaz. Oke. Kita ke ini ya. Ke materi ya. Surat kita azal-azal udah selesai belum? Udah sampai kata pertemuan ketiga. Oh gitu. Iya. Wah, ustadznya bandel ya. Kan saya. Coba siapa? Udah pertemuan ketiga nih. Oke tuh ya. Baik. Al-Qari'ah selesai ya. Oh, saat itu udah selesai. Berarti azal-azal. Bentar, saya mau ngomong. Saya pernah sampaikan bahwa di antara manfaat surat Az-Zalzalah untuk apa? Belum. Oh, dan Kayak tempat lain ya, Ustaz. Belum. jadi kalau ya nanti biar yang bisa lihat ustadznya. Jadi surat Az-Zalzalah ini kalau wanita lahiran udah pembukaan pertama tuh bacain surat Az-Zalzalah. Udah kan? Oh belum. Ya Allah ya. Iya, maaf berarti saya yang salah. Di tempat lain berarti. Ya. Jadi Bu, surah Az-Zalzalah itu surah Az-Zalzalah itu artinya kan kegoncangan ya. Jadi untuk memudahkan seseorang itu lahiran. Ada Bu Bidan, Ustaz. Hah? Ada Bu Bidan di depannya. Oh gitu. Oh iya. Makanya langsung dicatat. Belum diamalkan selama ini kan? Nah, saya udah buktikan. Anak saya dua. Dua-duanya gede pas lahiran. Anak pertama lahir 4 kilo. Ya, 4 kilo itu mulai pembukaan jam 2:30 pagi. Habis begitu subuh udah lahir. Pada 4 kilo. Ya. Jadi ya tanpa yang lain, tanpa induksi, bahkan tanpa jahitan. Tuh. Anak kedua 3,8. 2:30 sore maghrib lahir. Ya. Dua-duanya lancar, tanpa jahitan. Alhamdulillah. Lancar. Dan bidan yang datang ke rumah waktu itu masih boleh, pokoknya sebelum tahun 2020 lah masih boleh. Sekarang dari 2020 ya Bu, sampai sekarang udah nggak boleh ya, harus di bidan sekarang, harus datang. Dan harus berdua sendiri. Harus berdua. Dulu waktu itu masih belum wajib ke bidan, jadi bidannya datang. Itu cepat begitu. Teman istri saya udah pembukaan, udah 3 hari nggak ada lahir. Anak saya cepat. Yang pertama paling cuma 1,5 jam, yang kedua paling cuma 3,5 jam. Ya, kira-kira 3 jam lah, 3 jam, nggak sampai 3 jam. Apa yang saya bacakan? Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus
yang suruh bacain suaminya, bukan yang sedang lahir, bukan yang lahirin. Aku tak suci lagi, mungkin fokus. Oh nggak suaminya ya Abu Bidan boleh lah. Gitu. Terus nanti ketika masih kesakitan, bacakan Al-Fatihah. Menantu ibu, anak ibu ajarin. Itu ayat berapa aja Ustaz? Semua. Surat. Iya, satu surat. Satu surat. Kan cuma 8 ayat ini. Masa cuma satu ayat nanti malaikatnya bilang paling amat gitu. Oke. Kalau mau nambah ya, tambahkan lagi surat Al-Insyiqaq. Kalau mau nambahkan ya. Nah, Al-Insyiqaq nggak usah semua. Kalau Al-Insyiqaq dari ayat 1 hingga 5. 1 hingga 5. Nah, terus saya tuh punya teman punya sahabat dekat. Ya, punya sahabat dekat. Sahabat dekat saya ini saya jodohin sama adik ipar saya. Ya. Terus Ini sikap tadi ayat berapa? 1 sampai 5. Kalau syukur-syukur hafal ya Bu. 1 sampai 5 ini udah hafal kan? Iya. Jadi itu sama teman saya, teman dekat saya juga di amalin. Jadi ke rumah sakit akhirnya dibacain, alhamdulillah akhirnya brojol juga. Yang samping itu dikasih tahu udah bacakan aja sana. Kayak nggak percaya gitu, nggak diamal-amalin, nggak brojol. Atau nggak bisa Ustaz? Atau nggak bisa? Baca boleh kan? Baca Tapi kayaknya enggak deh kalau nggak hafal. Soalnya jenggotnya panjang nih. Iya. Itu. Jadi itu Bismillah. Dan tadi kalau sakit bacain Al-Fatihah. Kalau misalkan mau diminumin boleh. Selain dibacakan, misalkan kita bacakan ke air, oke? Baru kita minumkan nggak apa-apa. Gini, caranya ini banyak yang keliru saat nguruqyah air. Nah, berarti ini banyak yang keliru saat nguruqyah air. Jadi banyak orang baca gini. Misalkan azan itu azul silatil sampai akhir. Habis itu ditiup. Gitu. Itu keliru. Ya, itu keliru. Terus yang benar gimana? Airnya dideketin ke mulut. Nah, ini air deketin gini. Baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus sampai akhir. Jadi airnya yang resep ya. Jadi bacaannya langsung ke air, bukan selesai baru. Ada juga yang Al-Fatihah itu baru keliru. Yang benar adalah apa? Iya, bacaan itu yang menggerakkan air. Ya, yang menggerakkan apa? Air. Kecuali kalau ibu mau mengusap 3 kul. 3 kul. Ibaratnya 3 kul. Kululahat, kululahat, kululahat. Itu boleh di akhir. Ya. Oh, di akhir, tapi itu pun untuk mengusap, bukan untuk meruqyah air. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud
itu kalau mau tidur 3 kul dulu. Habis 3 kul Diusap. ayat kursi. Tapi kalau ayat kursi enggak diusap. Enggak. Kalau ayat kursi nanti hadisnya lain dari Bukhari. Tapi kalau yang dari Abu Dawud itu diusap. Nah, udah selesai 3 kul baru diusap. Dan salah juga, banyak yang salah. Dimulai dari muka. Bukan dimulai dari muka. Dimulai dari paling atas dulu. Nah, ada yang ngiranya lewat muka dulu. Enggak. Yang benar lewat kepala dulu. Mulai dari kepala dulu. Ibu-ibu udah pintar kok. Gitu. Nih, 3 kul. Udah. Tapi jangan 3 kul dulu ya. Baca beneran. Jadi gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Terus bismillah lagi, qul a'udzu binas sampai selesai. Terus baru udah tiup. Habis tiup sekali aja. Gitu. Tiup sekali aja enggak apa-apa. Enggak harus 3 kali. Sekali. Gitu. Habis itu baru dari kepala. Kepala, muka, terus sampai kaki yang bisa dijangkau semuanya. Ulangi lagi. Yang kedua, kayak gitu lagi, ulangi lagi 3 kali. Adapun ayat kursi itu cukup dibaca aja, nggak harus diusap. Nggak harus diusap. Saya salah dong ya, saya baca Al-Fatihah, ya kursi, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, Diusap. Oh, enggak salah amat. Oh, dikit. Terus untuk Al-Fatihah nggak ada dalilnya. Untuk Al-Fatihah nggak ada dalilnya. Ini ada dalilnya sebelum tidur yang tadi 3 kali. Nah, barakallahu. Jadi kalau yang ada dalilnya, ayat kursi, ya ayat kursi hadisnya sahih riwayat Abu Hurairah, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Oke. Yang kedua, 2 ayat terakhir Al-Baqarah aman Rasulullah. Sahih nggak? Sahih. Riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri. Yang ketiga, 3 kul. Oke, 3 kul itu sahih juga riwayat Abu Dawud. Oke. Keempat, surat Al-Kafirun. Sahih juga riwayat Tirmidzi. Al-Kafirun. Surat Al-Mulk. Oke. Adapun surat Al-Mulk itu tidak harus sebelum tidur. Pokoknya kalau udah malam baca. Jadi nggak harus sebelum tidur keburu ngantuk. Ya. Nanti misalkan habis isya langsung boleh. Habis maghrib boleh. Gitu. Yang penting juga penting baca aja. Sahih nggak sahih? Hadisnya riwayat At-Tabrani. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku la lailatin mana'ahu Allahu biha adzabil qabr. Siapa yang membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Kulla lailatin, setiap malam. Enggak ada. Lafaz sebelum tidur itu enggak ada. Artinya kulla lailatin, setiap malam, mana'ahu Allahu biha adzabil qabr. Niscaya Allah akan halangi dia dari azab kubur. Oke. Adapun tadi surat Al-Kafirun, kenapa kok saya sebut di akhir? Ya kan? Kok di akhir sih? Kenapa kan kok dalam urutan mushaf kan? Al-Kafirun dulu. Tapi kenapa saya sebut Al-Kafirun di akhir? Karena Rasulullah sabdakan dalam hadis Tirmidzi, Iqra qul ya ayyuhal kafirun tsumma nam ala khatimatiha, ya. Fa innaha bara'atun minasyirk. Artinya bacalah qul ya ayyuhal kafirun hingga kamu menyelesaikannya. Ya, tsumma nam ala khatimatiha. Lalu tidurlah saat kamu menyelesaikannya. Jadi para ulama menganjurkan terakhir itu Al-Kafirun. Kenapa? Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena surat
musyrikan. Jadi secara urutan mushaf memang Al-Kafirun dulu, tapi kok dalam pengamalan sebelum tidur Al-Kafirun terakhir. Karena lafaz hadisnya begitu. Paham nggak sampai sini? Jadi habis 30 Al-Kafirun. Ayat kursi? ayat kursi duluan boleh. Ya justru duluan. Ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, 30 30 usah. Al-Kafirun. Ayat 30 usah Dulu kan. baru Al-Kafirun. Gitu. Kalau nggak ngantuk, kalau ngantuk udah sesuai dengan amal masing-masing. Ya. Ustaz, kalau Al-Zalzalah itu selain untuk melahirkan, untuk apa aja? Surat Al-Zalzalah. Saya tidak tahu. Oh iya. Iya, saya tidak tahu ininya, tidak tahu ilmunya. Ya, untuk nambah iman kali. Jelas itu. Tapi kalau ini, Memperlancar kelahiran, Ustaz. Selain itu apa? wallahu a'lam, saya tidak tahu. Paling saya baru mengamalkan itu dan itu dari para ulama. Di Saudi ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa jika seseorang mengamalkan itu dan itu mujarab, kata beliau. Iya. Selain itu saya tidak tahu. Soalnya itu berkaitan gini, coba perhatikan. Kenapa sih Al-Zalzalah untuk kelahiran? Kenapa kok nggak Al-Baqarah gitu kan? Kenapa kok nggak Al-Fil aja? Kenapa kok nggak Al-Maun aja gitu kan? Kenapa Al-Zalzalah? Gitu. Jadi membantu kosongnya, membantu kosongnya rahim itu. Coba barakallahu fikum, ayat 2, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan bebannya. Sesuai nggak? Dengan perut. Oke, itu yang tidak Al-Zalzalah. Coba buka surat Al-Insyiqaq tadi. Ya. Ya ayat 4. Ya ayat 4. Wa alqat fiha wa alqat ma fiha wa takhalat. Ayat 4. Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Relate nggak? Sesuai nggak? Sesuai. Maka nggak mungkin Al-Maun. Nggak mungkin Al-Maun gitu. Kalau itu yang bisa saya jelaskan. Adapun selain itu ada nggak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena kita harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh dalil. Kalau enggak kita nggak boleh bikin sendiri-sendiri kan. Ya. Pak Ustaz, tapi kalau menurut ayat ini kan dan memuntahkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong kan sebenarnya itu untuk pada saat ini ya hari kiamat tadi ya. Ya iya, memang masa ada kiamat. Dalamnya ini termasuk yang ada di rahim kita gitu ya. Orang yang melahirkan. Bu, Al-Zalzalah juga tentang kiamat. Al-Insyiqaq juga tentang kiamat. Cuman kita sedang bertawassul dengan ayat-ayat ini untuk mengeluarkan apa yang ada di rahim. Gitu. Secara bahasa sesuai nggak? Saya bilang secara bahasa ya. Sesuai. Makanya terjadi tadi sudah real, ya. Saya sendiri juga udah membuktikan, ya kan? Membuktikan minta sama Allah dengan ayat ini. Jadi malah yang anak pertama itu cuman 1,5 jam kira-kira. Saya bacakan aja 1,5 jam, udah keluar. Banyak yang heran, Ustaz, 4 kilo Ustaz. Iya 4 kilo, nggak dijahit, enggak. Kok cepat? Itu Allah tolong kita menggunakan ajaran ini. Paham ya Bu? Barakallahu. Ajarkan ke anak, ajarkan ke mantu, ajarkan ke kaum muslimin semuanya. Ya. Baik, barakallahu. Nah,
barangkali ada itu sih. Tanya langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Barakallahu. Di Ustaz yang lain yang isi ibu juga harus tanya kan? Iya. Iya. Enggak. Kita Sesinya, Gitu ya? sesi tanya. Oh iya, tapi saya tetap yang menang. Iya. Baik, Assalamualaikum. Azal-zalah ya, lanjut ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah melakukan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi nanti ya semuanya berupa lahar keluar semua. Ya, apa yang di perut bumi semuanya keluar. Kenapa? Karena nanti bumi itu, langit dan bumi dilipat sama Allah. Ya. Yauma natawis sama katanya si Jibril kutub kama badana awal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Jadi nanti langit itu seperti dilipat sama Allah seperti kertas. Bayangin. Allahu Akbar. Di antara tadaburnya Syekh Aiman Suhaib. Ibu sudah hafal surat Tabarok kan? Surat Al-Mulk. Ayat pertama gimana? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka. Maksudnya Allah. Alladzi yang Tabarakalladzi biyadihi bi tangannya. Al-Mulk yaitu kerajaan. Kerajaan Allah itu meliputi walillahi mulkus samawati wal ardh. Oh, jadi kerajaannya Allah itu kerajaan langit, kerajaan bumi. Semuanya milik Allah. Dan itu di tangannya Allah. Berarti sekarang begini, bumi para ahli fisika mungkin memperkirakan luasnya sekian. Oke. Tapi luas langit bisa nggak diukur? Enggak. Dan itu di tangannya Allah semuanya. Di tangannya Allah. Terus Allah Gede apa? Allahu Akbar. Maha besar. Dan itu kita mengikrarkan setiap hari Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan Maha Besarnya Allah kita nggak bisa mengukur. Terus nanti kita bahas Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Apa arti Subhana Rabbiyal Azim? Maha suci Rabbi Rabb. Maha suci Rabbku. Al-Azim yang maha wih. Kalau tinggi itu Subhana Rabbiyal A'la. Kalau azim agung. Azim itu agung, yang maha agung, yang maha besar. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Nah, nggak bisa jawab. Jangan-jangan ketika pas Subhana Rabbiyal Azim nggak pada khusyuk. Nggak ngerti. Nggak ngerti artinya. Oh, Subhana Rabbiyal Azim itu Maha suci Rabbku yang maha agung. Kenapa? Supaya kita pas rukuk kita merasa diri kita kecil. Gitu. Nah, pentingnya ngaji ini. Pentingnya ngaji. Oto nggak bolos hari ini. Ya baik. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, dan segala puji baginya, segala puji bagi Allah. Wa bihamdinya dibaca, jangan nggak dibaca. Oke? Sebagian orang nggak baca wa bihamdinya. Nah, ini Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kenapa? Karena habis Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi kita ucapin apa? Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar siapa yang memujinya. Siapa yang memujinya? Aku.
Tadi ketika pas rukuk wa bihamdi gitu. Maka wa bihamdinya dibaca. Wajib sekali, boleh 2 kali, sunnah 3 kali. Gitu. Terus ingat haknya yang benar. Subhana rabbiyal azim. Subhana. Haknya mana? Hah? Termasuk habis sholat. Subhanallah. Haknya mana Mas Bro? Subhanallah. Haknya harus ada. Kok haknya nggak ada, nggak dianggap zikir. Ya enggak? Hak kecil. Subhanallah. Habis sholat subhanallah berapa kali? 3 kali. Karena 33 kali. Subhanallah. Haknya nggak ada. Itu malaikat nyatetnya gimana Bu? Bingung. Ini dikir apa dikir? Ini yang subhanallah nggak bener. Yang nggak bener nanti habis sholat harus dibenerin. Gimana? Ya makanya nggak boleh ngebut. Sekalian, bentar. Saya benerin sekali. Subhanallah, haknya harus dibaca, oke? Habis itu apa? Alnya baca. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Alnya nggak dibaca. Oke? Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ayah mana? Paham ya? Harus jelas. Karena bahasa Arab itu nggak bisa disingkat-singkat, nggak bisa. Bisa nggak singkat? Nggak bisa. Itu laporan gaji ya Bu ya? Nah, Oto nggak bolos. Makanya kan susah. Nyaris bolos. Niatnya sih baca, niatnya udah tahu terus cuma karena buru-buru jadi Benar. kan kalau subhanallah nggak mungkin pakai hak kecil, pakai dong subhanallah. Itu maka perlu dibenerin. Termasuk sekalian. Assalamualaikum, benerin. Jangan masuk Waalaikum. Itu biasanya tukang paket itu. Waalaikum paket. Waalaikumsalam. Jadi orang Indonesia ini selalu suka nyikat. Ibrahim, Boim, Baim, Muhammad, Maman, Ahmad, Ahmad, Yusuf, sampai dikir disingkat. Kok bisa sih? Nah ini pengakuannya. Makanya perlu diperbaiki supaya malaikat nyatetnya enak ya enggak? Semua ucapan setiap ibadah dicatat sama malaikat. Mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang dilafadzkan oleh manusia akan dicatat oleh raqibun atid. Ya kan dicatat. Dulu nyatatnya pasti malaikat nyatatnya gini. Subhanallah nih enggak ada haknya ya. Gitu. Makanya anak saya baru kecil, masih kecil pun 4 tahun pun kalau ngucapin salam ke rumah, saya bener-bener Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Gitu. Kan namanya anak kecil. Saya ajarin sejak kecil. Pokoknya harus Assalamualaikum. Gitu. Oke ya. Assalamualaikum
Itu benar. Salam itu doa bukan? Bisa gitu doa disingkat? Ya enggak. Ya enggak. Jadi gini, para ulama mengatakan jika assalamualaikum itu doa, jika disingkat tidak lagi jadi doa, hanya jadi sapaan saja. Hanya menjadi sapaan, cuma menyapa aja, tapi nggak sampai jadi salam. Sedangkan salam itu assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Pagi ini, nanti siang, sore, malam, dunia, akhirat semuanya, gitu. Gara-gara ada alif lamnya itu, assalamualaikum, ada alif lam. Jadi alif lamnya itu, kalau kita belajar bahasa Arab, itu disebut dengan alif lam istighraqiyah. Alif lam yang menunjukkan makna yang dalam, makna yang luas. Makanya itu segala keselamatan untuk kamu, gitu. Sama kayak alhamdulillah, segala puji. Assalamualaikum, segala keselamatan. Maka itu sebenarnya mereka yang menerjemahkan assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, itu kurang tepat sebenarnya. Yang lebih tepat, semoga segala keselamatan atau semua keselamatan untukmu, itu lebih tepat terjemahan itu. Kenapa? Ada alif lam, ada segalanya. Sama kayak alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Bukan suatu pujian untuk Allah, bukan kan? Ada nggak yang terjemahkan suatu pujian untuk Allah? Kan enggak. Tapi segala puji. Sama assalamualaikum. Kenapa kok alhamdulillah artinya jadi segala puji? Gara-gara ada alif lamnya itu. Ini alif lam ini menentukan, Bang. Ini menentukan. Ini artinya segala. Sama kayak assalamu. Nah, alif lam ini menentukan. Maka dalam bahasa Arab nggak bisa main-main, nggak bisa. Ibu baca Quran, kurang alif lam, salah apa benar? Salah. Gitu. Ini idza zulzilatil ardu. Misalkan ada alif lamnya enggak? Idza zulzilatil ardu. Ada. Alif lam apa namanya? Wah, pelajar tajwid bolos. Komaria. Komaria. Nah, benar. Oke. Ini namanya alif lam koma. Coba mau nggak dibaca? Idza zulzilati ardu. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus idza zulzilatil ardu. Karena alif lam itu menentukan. Sama alhamdulillah, assalamu. Nanti kita pas jawab waalaikumsalam. Ya kan? Lanjut. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lanjut ayat berikutnya. Wa qala al-insanu malah, dan manusia bertanya, ya, apa yang terjadi pada bumi ini. Nanti di dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Pada hari itu kamu melihat seolah-olah manusia sedang mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka bukan sedang mabuk. Maksudnya apa? Maka mereka digoncangkan betul. La haula wala quwata illa billah, ya. Tapi ingat, yang mengalami hari kiamat hanya orang-orang kafir saja. Saya pernah terangkan apa enggak ya? Ini Pernah. cara memahaminya gimana? Cara memahaminya? Kok hanya orang kafir saja? Orang beriman tiba-tiba Matikan dulu. Oke. Berkiamat. Setelah orang beriman mati, berikutnya berapa ratus tahun lagi kira-kira? Masih ingat nggak? Masa 50? 150 kira-kira. Cara ngitungnya gimana? Masih ingat nggak? Ini murojaah dikit ya. Murojaah dikit.
dikit karena waktu itu ada yang belum hadir kayaknya. Iya. Ini orang beriman, mukminin ya. Ini kafirin. Ya enggak? Ketika pas orang beriman hidup, pasti mereka ada tetangga orang kafir juga dong. Ada enggak? Ada. Waktu itu kafirin ketika pas mukminin mengumandangkan adzan, dengar nggak mereka? Dengar. Habis meninggal nggak langsung ke sini, nggak langsung, karena mereka masih dengar adzan. Bertanya, ini punya anak, anaknya kafirin. Anak mereka kira-kira masih dengar nggak adzan? Anaknya masih waktu kecil. Kalau masih mendengar adzan, masih mendengar Allahu Akbar, lafaz Allah masih belum terjadi. Baru cucu kafir. Mereka dengar nggak? Enggak. Ketika sudah tidak mendengar lagi lafaz Allah, mereka baru di sini terjadi kiamat. Begitu. Jadi, Bu, setelah kaum muslimin meninggal semuanya aja, kiamat masih lama. Jadi ini kritikan kita, ya, untuk mohon maaf para ustadz yang bilang kiamat sebentar lagi kan. Kiamat pasti, tapi nggak usah terburu-buru lah. Paham ya? Masih banyak orang beriman. Saya beriman, ibu semua beriman. Masih. Jadi nggak sebentar lagi kiamat. Ya Allah, sampai ada yang stres. Ya Allah. Iya. Ya Allah ya. Jadi ini loh saya kasih tahu. Orang beriman semuanya udah meninggal aja masih. Apalagi sekarang insya Allah masih lama. Ingat, jangan percaya dengan Imam Mahdi udah di Madinah, Imam Mahdi udah di Pakistan, nggak usah percaya. Ya'juj Ma'juj sudah keluar, nggak mungkin. Dajjal udah ada, udah kelihatan di Palestina, nggak mungkin. Masih lama. Ada, ya. Waktu itu ngomong sama saya bisik-bisik di suatu masjid. Dia pakai udeng-udeng gitu, jenggotnya segini nih, gitu, pakai tasbih. Ustaz, Imam Mahdi udah di Madinah. Udah di Madinah. Terus udah ditemenin 10 wali-wali Allah. Wah. Nanti dia ngomongnya tahun kemarin. Nanti Ramadan maksimal, Idul Adha dilantik. Jadi Imam Mahdi. Gitu. Langsung saya salaman. Pak, ya, inisialnya MB, Pak MB. Pak MB, saya siap ikut kelompoknya Pak MB jika memang benar-benar nanti saya akan cari. Sampai sekarang belum ada. Hilang. Udah ada. Imam Mahdi itu akan akan diikrarkan sebagai Imam Mahdi di mana? Di Masjidil Haram. Ya, antara Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad. Yang membaiat 300 ulama. Kan hadisnya kan begitu. Bukan 10 wali, bukan. Bukan. Itu saya yakin, astagfirullah, kok masih ada pemahaman kayak gini. Jadi dia yakin banget gitu. Oh, subhanallah bihamdi. Guru kami, Ustaz Farid Uqbah, teman dekatnya guru kita juga, Ustaz Mundir. Ustaz Farid ngomong cerita sama kami gini. Ada anak muda itu datang ke rumah beliau terus ngomong, Ustaz, saya Imam Mahdi. Keren. Terus guru itu diusir sama Ustaz Farid. Udah kamu
keluar aja. Kok kamu pengen jadi Imam Mahdi? Imam Mahdi di luar, jangan di rumah saya. Kalau di rumah saya nggak bakal jadi Imam Mahdi kamu, karena saya nggak percaya. La haula wala quwwata illa billah. Ngaku Imam Mahdi. Subhanallah ya. Oke, barakallahu. Apalagi ada aneh-aneh lagi ngomong. Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Anies Baswedan orang baik, ya orang baik, alhamdulillah, masya Allah, orang pintar, masya Allah. Cuman jangan sampai gulu, ya apa itu gulu? Mengkultuskan sampai Imam Mahdi, nggak usah, kayak gitu-gitu ya. Ya, barakallahu. Jadi itu cara memahami gitu, masih lama, masih. Dan ya insya Allah kita semua nggak akan menemui itulah. Ya, bahkan apa namanya Dajjal pun juga kita masih panjang. Apa namanya para ulama menjelaskan tanda-tanda hari kiamat itu sampai 125 gitu. Jadi yang sekarang itu baru sampai 84 kira-kira. Itu masih panjang, masih panjang. Ya. Baik, barakallahu. Lanjut. Bi anna rabbaka yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi yang menyampaikan beritanya. Maksudnya ya, waktu itu bumi sedang menjalankan perintah Allah. Suruh hancur ya hancur. Begitu. Barakallahu. Jadi di sini ada kata-kata tuhadditsu, menyampaikan. Tuhadditsu itu bahasa lainnya berbicara. Ada menarik. Apakah bumi bisa bicara? Bisa. Langit bisa bicara? Bisa. Mereka bicara tapi kita tidak tahu bagaimana bicaranya. Pertanyaan. Apakah berarti bumi memiliki mulut? Punya. Tapi kita nggak tahu mulutnya mana. Punya telinga? Punya jantung? Punya. Makhluk Allah sama. Cuma kita nggak tahu. Apakah mereka bisa nangis? Nangis. Ada nggak ayatnya kalau bumi dan langit itu nangis? Ada. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardh. Dan langit dan bumi tidak menangisi mereka, tidak menangisi orang-orang kafir. Nanti dijelaskan dalam hadis dari Ahmad dalam musnadnya. Nanti bumi itu bisa nangis, bisa nggak nangis? Kapan langit dan bumi nangis, Bu? Jadi nih jawabannya adalah bumi akan nangis, langit akan nangis saat ada orang beriman yang meninggal. Saat ada orang beriman yang meninggal. Dikatakan dalam hadis itu, kenapa kok bisa nangis? Karena bumi gini, ya Allah, di punggungku ya orang baik semakin sedikit. Nanti langit, ya orang baik ya aku naungi semakin sedikit. Ya Allah. Tapi orang kafir, sebagaimana ayat tadi, tidak akan ditangisi oleh orang-orang, oleh langit dan bumi. Nggak mau ditangisi, ngapain? Mati-mati aja. Tapi kalau orang beriman, nangis. Gitu. Ya semoga kita termasuk yang ditangisi. Amin. Ada kata-kata bagus banget. Ulama di Saudi ada namanya Syekh Khalid bin Muhammad Ar-Rasyid. Beliau katakan gini, berusahalah saat kamu lahir di bumi, kamu nangis, dan orang sekelilingmu bahagia. Namun saat meninggal, kamu yang bahagia, orang sekitarmu yang nangis. Gitu. Termasuk bahkan apa? Langit dan bumi ikut nangis. Ya, meninggal nih, orang baik tambah dikit nih. Gitu. Orang yang beribadah di punggungnya bumi, yang beribadah yang dinaungi oleh langit, semakin dikit. Ya Allah.
Ya enggak? Gitu. Sekarang kira-kira bumi ini lagi senang nggak kita ngaji kayak gini? Senang. Oke, sekarang begini. Apabila maksiat dilakukan secara bersama-sama, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ya, secara terang-terangan dilakukan bersama-sama, ya, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, itu menjadikan bumi itu marah, maka terjadi gempa. Kenapa? Sedang kepanasan. Ini sebagai analogi ya Bu. Punggung kita punggung kita ini kalau misalkan diselopot pakai panas dikit, pasti gitu kan? Nggak mungkin cuma diudah, nggak mungkin. Pasti langsung gitu gerak. Sama. Bumi itu merasakan kepanasan saat ada kemaksiatan dilakukan bersama-sama atau terang-terangan dan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah ya, itu. Maka itu amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Apalagi mencegah kaum bertanda. Ini guru-guru kita ini ya Allah ya Allah. Mereka orang-orang hebat. Kan tidak ada kemaksiatan yang lebih maksiat daripada kufur. Ya gitu. Nggak ada maksiat yang lebih maksiat daripada kufur. Maksiat kan masih bisa diampuni, kalau kufur mati gimana? Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa namanya di punggungnya bumi ini nanti bumi akan bicara, ya. Dan bisa jadi sekarang pun bumi sedang bicara, ya. Mungkin juga sekarang lagi sedih, mungkin ada orang beriman yang sudah meninggal gitu. Tapi nanti ada pertanyaan begini, apakah saat hujan turun langit lagi nangis? Benar, itu jawaban para ulama. Kita nggak bisa ngomong langit lagi nangis, makanya Mbak turun hujan. Enggak begitu. Ya karena nggak ada dalilnya. Tapi kalau turun hujan itu turun rahmat, benar nggak? Nah, ada hadisnya. Apa namanya? Jadi maka itu apa kata Rasulullah? Ya dalam hadis Abu Dawud ya dikatakan apa? Jika turun hujan maka berdoa kepada Allah. Karena saat itu rahmat lagi turun. Gitu. Maka itu kalau kita ada hujan kita ngomongnya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah berilah hujan yang membawa manfaat. Rasulullah ngajarinya gitu. Bukan kita hujan ya hujan. Hujan lagi. Jadi Rasulullah ngajarinya Allahumma sayyiban nafi'an, bukan malah mencela hujan. Mengeluhkan hujan apa hukumnya? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Nah, apa namanya? Jika ya, ini menarik pertanyaan bagus banget. Kalau kita hanya mengeluhkan cuaca saja, ya hujan dan seterusnya, itu hanya makruh saja. Tapi jika menyalahkan, ya, menyalahkan apa namanya hujan, sama saja dengan menyalahkan Allah. Contoh mau pesta itu, Ustaz. Contohnya pesta itu, mendadak hujan. Kita kan orang suka ini gitu. Hujan. Oh itu cuma makro. Tapi kalau sampai menyalahkan hujan, ini gara-gara hujan begini-gini, berarti dia menyalahkan Allah. Itu kufurnya kufur kecil, disebut dengan syirkul asghar. Syirik kan? Tapi nggak sampai kafir, nggak sampai. Cuma kufurnya benar kufur, tapi kufur duna kufur yang kecil. Gitu. Karena dia kalau nyalakan hujan, berarti
itu menyalahkan Allah. Sama seperti dalam pembahasan tauhid, ya, la tasubur rih. Janganlah kalian mencela angin. Ya, ini gara-gara angin ini gini-gini, nggak boleh. Misalkan contoh, ini ada orang awam ngomong gini, ya Allah ya Rabb, ini nggak boleh keluar dari lisan orang yang beriman. Jadi ketika pas dia hujan, dia berteduh. Habis berteduh, ya kan? Dia jalan, ketika jalan, ternyata terang. Mungkin sekilo berikutnya. Kok di sini tadi aku nunggu sampai sejam, ternyata di sini kurang ajar. Ini keluar dari lisan manusia. Bener terjadi. Ini loh, orang kok gak ngaji kayak gini. Mengkurang ajarkan hujan, berarti sama saja mengkurang ajarkan Allah. Ya seperti ini, kufur duna kufrin, kufur kecil. Atau dalam yang lafaz yang lain, syirkun duna syirkin. Ini ada dalam pembahasan tauhid ada. Ya, barakallahu. Ya, itu benar ada. Tapi kalau cuma mengeluhkan aja, ya hujan itu makruh. Ustaz, kalau menahan hujan, kalau ada yang hajatan hujan, Musyrik. Syirik. Musyrik. Itu benar-benar syirik. Ya. Kenapa? Wala yunazzilu ghaiba illallah. Tidak ada yang menurunkan hujan atau menahan hujan kecuali Allah. Ini minta tolong ya sama para tak normal. Ya Allah ya Rabb, itu musyrik. Oh, itu bukan syirik, udah syirik lagi, bukan syirik kecil lagi, itu udah syirik besar. Itu udah syirik besar. Jadi terkait dengan hujan tadi ada yang makruh saja, kepakar bagi dosa kecil. Ada yang kufur kecil. Ingat, kufur kecil dan dosa besar lebih besar mana? Kufur kecil. Kufur kecil. Kufur kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Ya. Itu kalau ada bilang itu apa, hujannya nih ngaco nih, nggak sesuai dengan biasanya kan kalau di BMKG kan biasanya panas, biasa berjalan. Oh, makruh lah. Jangan juga nanti ngaco udah. Dia keceplosan ngomongnya tuh Ustaz. Ya, makruh saya rasa ya. Ya. Makruh saya rasa itu termasuk yang makruh lah ya. Tapi kita harus hindari itu semua. Termasuk ingat kata para ulama terkait dengan panas gini. Aduh, panas banget ya. Itu aja makruh. Ya Allah, panas banget ya. Subhanallah. Itu misalkan gitu. Oke lah, masih oke. Pak Ustaz, jadi untuk menghindari, kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar, ucapan kita tuh mengasal ada makruh dan syukur ya. Jadi kalau ada hujan selain baca doa yang tadi, ya alhamdulillah atau masya Allah, supaya nggak ngomong macam-macam ya, alhamdulillah hujan. Boleh, bagus. Ini tidak pada ngomong yang macam-macam. Iya, benar. Terus kalau doa yang itu kan harus lihat hujannya gitu apa nggak usah? Enggak usah. Lihat hujannya Pak Ustaz. Jadi, oke. Guru ini istilahnya. Guru soalnya ini semuanya. Jadi, misalkan kok nggak lihat hujannya, tapi dengar hujan, cukup nggak? Cukup dong. Diam aja, kita hujan gede kan lagi nonton TV cukup berdoa aja gitu. Iya, doa aja. Bu, TV-nya matiin dulu, biar khusyuk. Jangan nanti pas doa gini TV-nya lagi dimatiin ya.
Ini lagi ada pembunuhan. La ilaha illallah. Oke? Barakallahu fikum. Bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Rabbnya yang memerintahkannya ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, ini dia. Ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatan mereka. Jadi ini yang sedikit saya cuplikan sebelumnya, yaitu ketika sudah terjadi ini berarti disebut dengan bi'tsah, disebut dengan mahsyar atau hasyar. Ya, di catatan sebelumnya coba hasyar ya, yaitu dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Nah, tapi ya dikumpulkannya itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, yang baru. Bukan bumi ini udah hancur, nanti Allah bikin lagi bumi. Ya, ya. Kemudian di bumi yang baru itu, mahsyar terjadi di mana? Terjadi di Ardus Syam, di negeri Syam. Maka itu dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya Ardus Syam, Ardul Mahsyari wal Mansyar. Ardul Mahsyari wal Mansyar. Negeri Syam adalah negeri mahsyar, dikumpulkannya manusia. Wal Mansyar, Mansyar itu adalah dibagikannya buku catatan amal, itu Mansyar. Ya, jadi karena memansyar, karena dari kata nasyar, ya nasrud dawawin, dibagikannya buku catatan amal. Itu nyambung nggak Ustaz ke Padang Arafah? Saya pernah baca itu ada pertanyaan sama Rasul, gimana kan Padang Mahsyar. Jadi kalau kita lagi di Padang Arafah Ustaz, Oke. Begini, cara memahaminya bukan begitu Om ya. Jadi cara memahaminya, jadi filosofi dari Padang Mahsyar itu adalah Arafah. Gini. Jadi gini bayangannya gitu ya. Dan dimulai dari gini. Coba perhatikan. Sejak kita ihram. Oke. Pas kita ihram, kenapa yang laki-laki terutama, ya, dan perempuan juga sama pakai putih, laki-laki pakai putih, tapi tidak berjahit, ya enggak? Filosofinya apa? Supaya ingat kematian, kafan. Itu. Terus nanti panjang sampai di Padang Arafah. Supaya ingat Padang Mahsyar, itu aja. Cuman sebatas filosofi saja. Tapi kalau di Arafah nanti Mahsyar di Arafah enggak. Itu perumpamaan saja. Jadi tarbiyah imaniyahnya begitu. Tarbiyah imannya begitu. Pendidikan imannya, pelajaran imannya begitu. Dan seterusnya. Ya. Kita tawaf, ya. Pas tawaf, ibu pakai sandal enggak? Oh, pakai sandal gimana? Sekarang bisa pakai, ya kan? Subhanallah wa bihamdi. Ya enggak, pasti kita teteng gini. Nanti petugas sudah ngasih plastik. Ya enggak? Barakallahu. Kenapa kok kita enggak pakai, terutama laki-laki kita enggak pakai kaos kaki apa? Ya memang nanti pas kita dikumpulkan pun kita juga enggak akan pakai kaos kaki, enggak akan pakai alas kaki. Gitu. Lempar jumroh. Kita sedang melempar apa? Setan. Kita melempar hawa nafsu kita. Gitu. Di situ semuanya ada filosofinya semua. Ya. Tapi kalau terkait dengan
mahsyar, dan mahsyar itu Ardusyam, negeri Syam. Oke. Lanjut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal meskipun dengan ya sekecil darah. Darah itu memang banyak penafsiran ya. Ya, ada yang mengatakan ya biji sawi gitu. Ya. Karena dikaitkan dengan mithqalu khardalin. Habbati khardal. Habbati khardal itu biji sawi itu ya. Jadi sawi bahasa Arabnya apa? Khardalun. Dia akan melihat, subhanallah. Jadi itu Allah tidak akan menyanyiakan amal seorang hamba meskipun kecil. Gini, ini kaidahnya ya. Amal yang kecil jika diterima oleh Allah maka itu besar. Saya ulangi. Amal yang kecil jika diterima oleh Allah berarti besar. Maka itu jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Saya kasih saya kasih gambaran. Gambarannya begini. Ibu pernah tahu hadis wanita berzina, zina, terus ngasih air minum anjing. Sekarang gini, ini timbangan ya, katakanlah timbangan. Jadi timbangan zina nih. Zina dosa kecil, dosa besar? Itu berzina sekali aja gede, ya enggak? Lah ini pelakunya berulang-ulang terus. Kira-kira timbangan buruknya berat enggak? Berat. Ya. Tapi Bu, ketika pas dia ngasih minum anjing dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, ini kecil, tapi karena diterima sama Allah, akhirnya jadi berat. Karena berat, ini kalah. Jadi kalau kita ngasih makan orang, ngasih minum orang, ikhlas karena Allah, ya insya Allah. Apa Ustaz lagi saum nggak Ustaz? Hah? Lagi saum nggak? Oh enggak. Oke, jadi kasih minum. Wah, ngasih minum anjing aja. Itu luar biasa. Apalagi Ustaz. Oh, itu pahalanya nemen gitu. Saya nggak puasa, saya kira ada makan-makan. Masya Allah. Oh, ada jadwalnya. Oh, nanti pas jadwal saya aja. Bagaimana Ibu? Loh, itu kan aku setuju. Iya, barakallahu. Jadi seperti itu. Iya, Her. Tapi seperti biasa, saya biasa SMA, sudah makan, assalamualaikum. Soalnya orang bilang SMP ya, sudah makan pulang, itu nggak ada. Masa langsung makan pulang nggak assalamualaikum dulu? Iya kan? Maka yang ada SMA, bukan SMP. Iya. Oke, baik, barakallahu. Masya Allah. Masya Allah, jazakallahu khairan. Masya Allah. Oh, ini pahalanya tuh gede banget. Amin. Iya. Makanya amal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi kebaikan sekecil apapun itu kalau diterima sama Allah jadi berat. Beratnya melebihi beratnya dosa-dosa, ingat. Cara
itu langsung hilang, enggak, bukan hilang begitu. Tetap nanti pasti akan ada timbangannya. Cuman timbangan dosa itu kalah dengan timbangan kebaikan yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Jadi diterima sama Allah itu jadi kuncinya. Kalau nggak diterima sama Allah, aduh, itu sia-sia. Makanya nggak beramal ya ikhlas. Ya, bukan karena mengharap ini, mengharap itu. Iya. Dan subhanallah, kalau amal itu diterima sama Allah, berarti itu orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau amal kita diterima, berarti kita orang bertakwa. Jadi tanda takwanya seorang itu di sisi Allah adalah diterimanya amal. Kalau takwanya, kalau tanda dunia, takwa itu tanda dunianya apa? Kok tanda di langitnya nih kan tadi diterima sama Allah. Kok tanda di dunianya, takwa itu tanda di dunianya apa? Jadi kalau kata Abu Hurairah radhiyallahu, tanda dunia adalah hati-hati. Jadi takwa itu ditafsirkan oleh Abu Hurairah dengan satu kata, dua kata ya. Kalau di kita juga hati-hati. Takwa itu adalah hati-hati. Jadi orang kalau banyak hati-hatinya, Takwa. Tapi kan nggak baik kalau terlalu berhati-hati. Pak Ustaz nggak bilang terlalu. Bu Guru ini hati-hati kan? Bu Guru ini sekalian hati-hati. iya, apa namanya, bermain filsafat bermain filsafat. Ya. Jadi berbegitu hati-hati ya. Jadi mau ngomongin orang hati-hati, ya kan? Mau makan yang haram hati-hati. Mau yang makruh, yang haram, yang setengah makruh, setengah haram, syubhat apa semuanya hati-hati. Jadi perlukan hati-hatian ya. Jadi memang gini, man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang dia terjerembab pada yang syubhat, maka dia sudah jatuh ke yang haram. Jadi kalau udah jatuh ke yang syubhat, jatuh ke haram. Maka harus hati-hati. Kuasnya, minyaknya, alat-alatnya, semuanya. Ya habis itu darah tadi, babi tadi, khamar tadi, dan seterusnya. Walaupun itu halal ya zatnya ya Ustaz. Zatnya halal, tapi prosesnya haram. Itu dia. Panci bayar satu. Jadi gregetan saya. Panci bayar satu. Gimana? Oh panci jadi satu, iya. Panci jadi satu. Subhanallah, ini harus hati-hati. Kenapa begitu? Kul dalam hadis At-Tabrani, ini saya jadi mau nambahin. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Hadis At-Tabrani dalam Mujam al-Awsat, hadis yang sahih. Setiap jasad yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih panas baginya. Ini tumbuh gara-gara makan haram, udah neraka. Sekarang begini, orang apabila makan dari yang haram, dia sulit diajak ibadah. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya dia sudah penuh dengan keharaman, jantungnya dia sudah penuh dengan keharaman. Sekarang begini, nanti nutrisi itu akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, benar? Dan dipompa oleh jantung, ya enggak? Kalau nutrisinya nutrisi dari yang haram tadi, ini kepala kita ada darahnya enggak? Ada. Tangannya ada darahnya enggak? Ada. Bahkan gigi aja ada darahnya. Kaki ada darahnya. Darahnya semuanya darah haram. Kalau semua jasadnya haram, kepalanya kepala haram, tangannya tangan haram, kaki-kaki haram, akhirnya membawa pada keharaman yang lain. Ketika diajak untuk kebaikan, dia sulit, diajak ibadah sulit. Orang kalau sudah terlanjur banyak makan yang haram, coba ajakin ibadah susah. Ya enggak? Ya
banyak misalkan para koruptor anaknya bandel-bandel misalnya karena narkoba dan seterusnya. Ya iyalah, udah terbiasa diajak makan yang haram, akhirnya membawa ke keharaman yang lain. Ingat, haram akan menarik haram yang lain. Haram akan menarik haram yang lain. Keburukan akan menarik keburukan yang lain. Maka harus hati-hati. Iya, maka itu barakallahu fikum. Ini harus hati-hati. Pokoknya masalah makanan harus hati. Jangankan yang tadi, jangankan yang apa namanya halal saja, yang thayyib juga, gitu ya. Halal thayyib, gitu. Barakallahu fikum. Jadi apa namanya? Satu saat ya, ada seorang ibu-ibu ngomong sama saya, Ustaz, ini apa namanya? Saya sudah cerita di sini atau belum ya? Atau di mana ceritanya? Saking banyaknya. Masya Allah. Pak Ustadz. Apa namanya? Kalau udah berarti murojaah gitu ya. Iya. Ada seorang ibu ngomong sama saya, Ustaz, keponakan saya baru kelas apa namanya? Baru kelas 2 SMP. Dia susah banget diajak sholat, diajak apa begitu. Terus ngelawan orang tua, main game terus, nggak mau sekolah. Dan sekarang apalagi sekarang main motor, baru kelas 2 SMP. Gimana ya Ustaz? Oke, ya udah dititipin ke pesantren, nanti selama 3 bulan lihat aja bagaimana perkembangannya. Ya, insya Allah baik. Tapi gini Bu, saya kok ada curiga nih. Baru kelas 2 SMP tapi kelakuannya kayak gitu. Jangan-jangan orang tuanya ngasih makan yang tidak halal. Terus dia bilang, nah itulah Ustaz, adik saya itu saya kasih tahu kalau jualan yang jujur, ternyata dia nggak jujur. Kalau itu nggak usah dititipin, nggak usah. Soalnya apa? Nanti di pesantren kami kasih halal, baik itu. Nanti balik lagi, buruk lagi. Jadi harus tobat orang tuanya dulu, baru kemudian anaknya diperbaiki. Begitu. Maka kita harus hati-hati. Jadi jangan pernah ngasih makan yang haram. Termasuk kadang ada yang haram tidak sadar. Haram tidak sadar. Ibu-ibu ini berlaku. Contoh. Bohong. Enggak sih. Suka maksa. Nah, contoh. Ibu beli sayur 100.000, ngerasa berjasa, ngelarisin nih. Ada call, pengen call, bang, bonus. Abangnya kalau nggak ngasih, nggak enak. Terpaksa. Ya nggak? Kalau nggak ngasih nggak enak. Tapi kalau ngasih nggak ikhlas. Ibu masak, ya jadi daging lah. Jangan suka maksa minta bonus, apalagi langsung ambil. Kami sendiri. Kan? Itu. Nyicip juga ya Ustaz ya? Hah? Nyicip juga kadang kan boleh buat Oke. gitu. Tapi kalau ngomong cuma nggak belum diiyain gitu sama pedagangnya. Itu. Hati-hati. Ada yang nakal nih, nyicipnya kebanyakan. Ini nyicip, bang nyicip ya. Nanti ke buah yang lain, nyicip ya. Udah, sampai kenyang. Nggak beli. Astagfirullah. Ya seperti ini harus hati-hati. Yang seperti ini harus hati-hati. Sehubungan dengan haram tadi, saya pengen tahu batas secara syariat Islam haram B2 lah ya. Itu apakah yang masuk ke dalam proses gini, yang masuk ke dalam mulut sebagai bahan makanan, apakah semuanya haram? Misalnya gini kan banyak ada sepatu dari
Berarti udah mulai tanya jawabnya. Iya, udah. Mau 10.47. Bentar lagi. Kita masih ada waktu 13 menit. Ya. Oke? Kita selesaikan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Jadi untuk yang haram, ya, apakah yang hanya masuk di jasad saja, gitu, atau yang kita pakai juga, gitu kan? Oke. Islam itu ngajarin bukan hanya sebatas yang masuk saja, tapi apa yang kita pakai juga. Contoh, boleh nggak laki-laki pakai emas? Nggak boleh kan? Nggak boleh, haram. Berarti yang dipakai pun diatur kan? Diatur. Oke. Boleh nggak kita makan, ya, pakai piringnya piring emas? Nggak boleh. Berarti yang dipakai pun diatur dalam Islam. Oke, sampai sini. Para laki-laki boleh nggak pakai apa namanya sutra? Kalau perempuan boleh, kalau laki-laki nggak boleh. Berarti yang dipakai juga diatur oleh Islam. Terkait dengan keharaman tadi, saya tanya aja kepada ibu-ibu. Terkait dengan yang di keharaman tadi, kan B2 itu haram dimakan. Terus kalau dipakai halal nggak? Haram juga. Tetap haram nempel. Haram juga. Kenapa? Karena yang diatur oleh Islam bukan hanya yang masuk saja, tapi juga yang dipakai. Terkait dengan kulit, ya, kulit ini, kulit itu, memang ada perbedaan pendapat ulama jika berkaitan dengan kulit binatang buas. Ya, yang saya tahu terkait dengan binatang buas. Misalkan kulit buaya, atau kulit ular, atau kulit binatang apa yang nanti digunakan untuk sebagai sabuk, atau digunakan sepatu, dompet, dan seterusnya, tas. Apakah itu boleh atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i memang boleh. Ya, karena mereka berdalil dengan kullu, ya, ihabin idadu bigol ihabu faqad tahur. Jika kulit itu sudah disamak, ya, disamak itu apa? Sudah dipisahkan antara kulit dengan dagingnya, ya. Berarti kalau sudah dijadikan sebagai tadi dompet, sudah apa? Itu berarti sudah disamak. Berarti kalau belum disamak nggak mungkin dong, ya kan gitu. Maka faqad tahura, maka sudah suci, maka boleh. Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, ya, dalam mazhab Hambali, ya, mengatakan nggak boleh. Pokoknya hanya dari kulit binatang halal, meskipun dari bangkai. Paham nggak maksudnya? Misalnya sapi atau kerbau, misalkan jadi bangkai, ya, itu disamak, maka itu jadi halal. Jadi selama itu apa? Selama itu binatang halal. Kalau binatang haram termasuk yang enggak, ini bukan berkaitan dengan B2. Saya bicara tentang yang buas. Itu maka boleh menurut mazhab Syafi'i, ya, tapi nggak boleh menurut mazhab Hambali. Kemudian ada apa dengan B2? Saya tidak tahu, ya. Karena umumnya ulama mengatakan B2 itu, ya, al-khinzir, babi itu, wa ma tawallada minhu haram, dan apa yang terlahir dari babi itu haram. Apa yang terlahir dari itu? Yang mungkin minyaknya, yang mungkin rambutnya, dan seterusnya. Sekarang kuas dari babi, apakah bisa kita katakan halal? Enggak. Oke. Cuman itu kok kuasnya bukan untuk sate, cuman untuk kuas dinding, cat, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Maka dari itu para fiqh, jika ini berarti gimana? Jika itu munculnya dibuatnya dari babi, tinggalkan.
Tapi jika dibuat dari kulit binatang buas, masih ada mazhab yang bolehkan, gitu ya. Masih ada mazhab yang membolehkan. Tapi kalau pengen hati-hati ya nggak usah, cari aman. Tapi kalau ada, ya itu masih ada lah mazhab yang membolehkan, gitu. Tapi kalau berarti nggak boleh. Oke. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, tapi prinsipnya yang pertama tadi saya sudah sampaikan. Prinsipnya adalah Islam tidak hanya mengatur yang dimakan saja, tapi juga yang dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan transfusi darah? Oke. Transfusi darah, kita apabila ada orang yang memerlukan tambahan darah, gitu ya, berarti itu sudah pasti darurat. Udah pasti darurat. Gak mungkin gak darurat. Berarti itu demi hifdun nafs, untuk menjaga jiwa. Sedangkan untuk menjaga jiwa dalam kaidah fikih dikatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu sudah darurat soalnya, kan berkaitan dengan menjaga jiwa. Maka itu barakallahu fikum, yang berkaitan dengan transfusi darah, ya kita nggak perlu tanya juga. Ini jangan-jangan yang dari tukang makan babi, bahkan ada yang kata kita tahu dari tukang makan babi pun karena waktu itu sangat dibutuhkan untuk jaga nyawa, ya udah sama seperti menjaga nyawa dengan makan daging babi saat nggak ada yang lain. Begitu. Ini udah mau mati. Halal nggak dari babi nggak? Ya kan keburu mati, gitu. Udah langsung aja transfusi aja, gitu. Karena itu berarti gitu ya. Silakan, masih ada waktu. Masih ada waktu 5 menit. Ya silakan. Kalau kita tahu ya kalau alkohol itu kan haram. Tapi kalau dipakai misalkan kayak hand sanitizer itu kan mengandung alkohol. Oke, baik. Jadi barakallahu fikum, berkaitan dengan alkohol. Alkohol itu ya, alkohol itu khamar, ya, memabukkan. Jadi jika dikonsumsi, ya itu pasti akan menghilangkan akal. Nah, bagaimana jika sebagai campuran di hand sanitizer, untuk membersihkan luka, untuk parfum dan seterusnya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, ya, Hambali itu termasuk mengatakan bahwa termasuk hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena khamar itu najis. Sedangkan sesuatu yang najis maka tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa dipakai, apalagi nanti untuk sholat dan seterusnya. Dan nggak mungkin juga seseorang secara sengaja mengoleskan sesuatu yang najis. Ini baru pendapat pertama ya. Ingat gini, saya kasih kode etik kok di majelis saya, di pelajaran saya. Kalau saya ngomong pendapat, kalau saya jelaskan baru satu pendapat, jangan buru-buru dulu. Ya nanti gini, nggak, saya baru jelasin satu pendapat. Tapi nanti karena ada nih di majelis yang lain kayak gitu, aduh saya sebel aja, belum sabar, nggak sabar, gitu ya. Tapi kalau di sini mah sabar. Baru saya mengatakan pendapat pertama begini, nanti pendapat ini, nanti ya. Kenapa kok saya menjelaskan pendapat pertama ini, pendapat kedua ini, begitu ya? Supaya kita tahu bahwa ya fikih itu luas gitu. Fikih itu luas. Kadang kita harus mengamalkan pendapat ini di satu waktu, kadang harus mengamalkan pendapat lain di satu waktu yang lain gitu. Atau supaya kita ini bijak gitu. Saat kita mengamalkan ini, tapi ketika orang lain mengamalkan yang lain, kita nggak langsung menyalahkan gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Ini saya baru katakan pendapat pertama, mengatakan najis. Pendapat kedua mengatakan tidak najis. Khamar itu tidak najis. Karena kaidahnya adalah sesuatu
sesuatu yang najis pasti haram, tapi yang haram belum tentu najis. Saya ulangi. Yang najis pasti haram. Coba yang najis pasti haram. Tapi yang haram belum tentu najis. Contoh khamar. Itu memang haram, tapi nggak najis. Gitu. Berikutnya darah. Itu haram, tapi najis nggak? Ibu mimisan, gitu kan? Lanjut kan sholat? Lanjut, gitu. Umar bin Khattab ditusuk, cek. Lanjut nggak sholatnya? Lanjut. Kalau najis pasti? Berarti dong, ya kan gitu. Saya ulangi, yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Berarti khamar termasuk yang tidak najis meskipun haram. Mereka punya dalil. Di antara dalilnya adalah dulu Nabi SAW memerintahkan untuk para sahabat memecahkan khamar-khamar yang ada di rumah ketika pas turun keharaman khamar. Akhirnya waktu itu jalan Madinah becek sampai becek dengan khamar. Dan masih kan mereka ke masjid, nggak mungkin dong nggak ke masjid, gitu ya. Sampai becek dan seterusnya. Artinya Rasul juga tidak memerintahkan kalian harus bersihkan lagi pas sampai di Masjid Nabawi, kan enggak. Artinya dalam hal ini kesimpulannya saya sudah membaca juga fatwa para ulama yang ada di kontemporer ya, ulama kontemporer, rata-rata mereka mengatakan hukumnya tidak najis dengan syarat, yaitu ketika pas dioles ataupun disemprotkan, itu ketika pas dicium tidak membuat mabuk, itu aja. Tapi insya Allah rata-rata nggak sampai mabuk, gitu. Hanya itu aja. Jadi kita lihat di Indonesia ini baik yang dioles maupun yang disemprot tidak sampai mabuk. Tapi nanti jika suatu saat ada yang sampai bikin mabuk, berarti itu kita haramkan, nggak boleh, karena sudah melewati batas yang ditentukan oleh para ulama. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi yang sanitizer nggak masalah. Itu baik para minggu. Jadi seperti itu. Masih ada lagi? Ada selesai. Udah selesai para minggu. Kita udah ngomong 2 jam. 2 jam kurang 5 menit. 2 jam kurang 5 menit. Intinya barakallahu fikum, setiap ilmu yang didapatkan di majelis ini, saya berharap ibu semuanya mengamalkan, ya. Baik tadi misalnya salamnya yang benar, zikirnya yang benar, ya kan begitu. Halal haram yang hati-hati. Nanti kalau ibu ngamalin, saya dapat transferan pahala. Alhamdulillah. Jadi nanti ibu subhanallah, udah bener. Saya langsung dapat transfer. Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang paling saya senang. Dapat transfer pahala tanpa saya sadari. Apalagi yang ngamalin semuanya. Luar biasa. Nanti semoga kita semuanya masuk jannah, semuanya bareng-bareng di surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik para pemirsa, saya rasa itu semoga semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi rezeki yang halal, yang luas, diberi kesehatan, diberi keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdan dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.